mengatakan sama dia, selalu yang diminta itu kesehatan badan, padahal yang paling utama adalah kesehatan hati. Jadi ketika orang tadi itu di dalam kalam Al-Habib Ali diceritakan dia minta diperbaikan badannya. Jadi begitu dikasih jadab tadi itu langsung keluar semuanya bersih. Tetapi dia bilang kamu sakitnya lebih berat daripada penyakit badan kamu itu. Apa? Penyakit hatimu. Sebab kamu selalu berprasangka jelek. Nah, akhirnya setelah itu diperbaiki hatinya. Saya nggak mau izinkan kamu pulang. Justru kamu sekarang ini sakitnya lebih berat. Akhirnya diperbaiki hatinya. Jangan berprasangka kepada orang. Sebab prasangka itu yang paling bahaya dalam hidup manusia, itu adalah prasangka. Oleh karena itu insya Allah kita minta kepada Habib supaya mulai saat ini tidak ada prasangka buruk di antara kita. Dibaikan prasangka buruk kita sehingga kita selalu berprasangka baik. Insya Allah kita mendapatkan keberkahannya. Amin amin. Ya Rabbal Alamin. Ikatan yang sangat kuat sama Habib Ali Al-Habsyi. Dijelaskan di situ bahwa musnid Al-Wadi Hadramaut semuanya kembali kepada Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Artinya silsilah ilmunya semuanya dari 150 tahun yang lalu itu semua para ulamanya kembali ilmunya kepada Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Dia mengatakan setiap aku membaca Al-Quran, maka arti-arti daripada ayat tersebut itu bergantian terus daripada makna-maknanya, arti-artinya kepada diriku. Karena memiliki arti yang sangat banyak yang ada di dalam Al-Quran, kandungan di dalam Al-Quran. Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi ini juga wafatnya ketika itu kalau nggak salah di hari pernikahan salah satu putranya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Yang mana sebelum kejadian tersebut Habib Idrus bin Umar sudah mewasiatkan kepada Habib Ali, kalau nanti ada terjadi sesuatu yang besar, maka pernikahan anakmu tetap harus dilakukan. Sesuatu yang besar itu adalah wafat Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Mungkin itu aja. Daerah namanya Biasbah. Tempatnya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr. Dia juga termasuk gurunya Habib Ali, itu juga gurunya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kalau kita tahu witir yang biasanya kita lakukan bacaan-bacaannya di bulan Ramadan itu ngambil dari beliau. Habib Ali ngambil dari Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr ini ada beberapa cerita, diantaranya orang yang sangat luar biasa di dalam kekhusyuannya, di dalam beribadah, entah itu di dalam sholatnya ataupun membaca Al-Qurannya. Ada sebuah cerita ketika itu Habib Hasan ada penyakit di punggungnya, seperti benjolan atau apa, punggungnya yang harus diambil, dioperasi. Seperti biasa kalau operasi harus dibius, tapi ketika itu Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr tidak mau. Lebih baik lakukan operasi itu ketika aku dalam keadaan sholat. Allah. Ketika beliau berdiri sholat, maka dokter pun datang untuk mengambil daripada penyakit yang ada di punggungnya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr. Beliau terus di dalam sholatnya, tidak bergerak, tidak merasakan kesakitan sama sekali. Bahkan selesai operasi pun beliau masih dalam keadaan sholat. Maka setelah salam ketika itu Habib Hasan menanyakan kepada anaknya, "Wahai anakku, lihat, ada semut kelihatannya tadi aku terasa menggigitku ketika aku sholat." Kabar operasi juga sudah lupa, sudah nggak tahu. Maka anaknya mengingatkan, bukan, tadi bukan semut, tapi dokter datang mengambil daripada penyakit yang ada di tubuh. Itu juga pernah ketika Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr membaca Al-Quran di mihrabnya. Ketika itu datang ibunya untuk membawakan makan. Duduk di hadapan Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr. Beliau lagi membaca Al-Quran, tapi beliau tidak sadar kalau ibunya ada di depannya. Sampai beberapa saat baru tahu kalau ibunya sudah ada di hadapannya, karena kekhusyuannya di dalam membaca Al-Quran. Begitu juga Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr, beliau adalah orang yang
daripada qiyamul lail, berdiri di malam hari. Pernah suatu saat beliau dalam keadaan sakit panas yang sangat luar biasa, bahkan ditutupi 2 selimut, 3 selimut, sampai beberapa selimut. Rasa panasnya itu bisa terasa di atas daripada selimut. Dan itu juga sering dialami oleh Rasulullah SAW. Rasulullah kalau sakit panasnya beda daripada orang biasa. Dalam hadis dijelaskan, inilah aku kama aku rajulan minkum. Aku kalau mengalami sakit panas itu, penyakitnya itu seperti 2 orang yang sakit panas. Dan itu pasti ada pahala-pahala yang sangat luar biasa sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar seperti itu. Tapi ketika di malam hari, waktu sholatnya beliau mengatakan kepada hawa nafsunya, janganlah engkau malas-malas, sekarang harus berdiri. Maka seketika itu pun seakan-akan penyakitnya, sakitnya tidak ada. Langsung dibuang itu selimut semua, mengambil air wudhu, sholat berdiri di malam hari, sholat subuh sampai isyraq. Setelah selesai wiridnya, seakan-akan penyakit itu baru datang lagi. Tidak bisa bangun, tidak bisa itu panas, dan diselimuti kembali. Seperti itu Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar di dalam mujahadahnya. Jadi karena wiridnya yang sangat luar biasa, tidak pernah ditinggalkan dalam keadaan apapun. Di dalam riwayat ketika beliau wafat, ada sholat jenazah, ada orang Badui ataupun orang yang mungkin tidak mengetahui daripada Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Kok banyak orang ketika itu ada di tempat tersebut, dan ketika itu akan melaksanakan sholat jenazah. Maka orang itu dari pasar membawa daging ketika itu yang ingin dimasak di rumahnya, singgah sebentar untuk melakukan sholat jenazah bersama orang-orang yang lain. Setelah selesai sholat jenazah, orang ini seperti biasanya pulang ke rumah, ingin masak daripada masakan yang dibawa dari pasar, daging ketika itu dibawa. Maka ketika dimasak, dia kaget kok tidak matang-matang itu daging, mentah terus, bahkan berjam-jam di atas api tidak terbakar, tidak matang-matang. Maka dia heran, kenapa bisa seperti ini? Keluarganya nanyakan, kamu harus habis melakukan apa, kamu dari mana, dan sebagainya. Baru dia menyebutkan, tadi aku melihat banyak rombongan yang mana mereka sedang melaksanakan sholat jenazah. Ada orang yang tahu di situ, iya benar, itu adalah jenazahnya Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Dan siapa yang mensolatkan daripada jenazah tersebut, jasadnya tidak akan dimakan api. Ini bukan manusia saja, makan masakannya saja tidak bisa dibakar oleh api. Insya Allah kita ziarah ke tempat tersebut, kita mengharapkan semoga kita pun juga tidak dibakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam api neraka, dan kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin. Kitabnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar adalah kitab Sholatul Muqarrabin. Sudah kita baca nih. Oh, Masya Allah, sudah dibaca ya. Tapi kitabnya Sholatul Muqarrabin, ketika itu pernah dibacakan di salah satu ulama besar. Ya. Dibacakan kitabnya itu, maka orang alim itu terheran-heran dan mengatakan bahwa orang yang seperti ini, karena Sholatul Muqarrabin kalau kita ingat itu disifatkan menceritakan dan juga menjelaskan kepada kita tata cara ketika kita melaksanakan sholat. Maka dia mengatakan bahwa orang ini bukanlah wasif yang mensifatkan saja, tapi orang ini adalah orang yang merasakan daripada sholat tersebut. Maka murid-murid yang ketika itu ingin menyombongkan Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar di hadapan orang ulama tersebut, tapi Habib Hasan tidak menginginkan itu, mengatakan uskut dim, jangan kasih tahu siapa yang mengarang kitab ini. Yang mengarang adalah dirinya sendiri, Habib Hasan. تحياتهم وعيد علينا من بركاتهم واسرارهم وانوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والاخره، على هذه النيه وعلى كل نيه صالحه، دافع على كل اذيه وبليه، قاضي على كل حال من حوائج الدنيا والاخره.
وقبول الصلاة والدعاء والنصر على أعداء الأنبياء والأولياء وطول الأمر بطاعة الله والله وحسن خاتمة عند الله. آمين. والباقي عليك. وإلى حضرة النبي محمد. وإلى حضرة النبي محمد. سلام. Cucunya kelihatan tadi. Terus beliau cerita tentang Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar dari umur 7 tahun sudah terlihat kesolehannya dan juga kewaliannya. Beliau ditinggal ayahnya ketika usia 2 tahun. Setelah itu ibundanya dinikahi oleh salah satu Al-Jufri juga, yang bernama kalau nggak salah tadi Abdullah Al-Jufri. Beliau di masa 7 tahun ketika itu sudah suka qasidah, artinya menulis syair, qasidah. Ada salah satu syair yang tadi dibacakan di situ, syair yang artinya sangat luar biasa, menunjukkan bahwa orang tersebut dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu ditulis sama beliau dan ditaruh di kamarnya. Maka ayah beliau ataupun ya, suami daripada ibu beliau, Habib Abdillah tadi Al-Jufri, ketika masuk kamarnya Habib Hasan, melihat ada tulisan itu, dibaca sama beliau. Tulisan yang isinya artinya sangat luar biasa. Maka Habib Abdillah ini menanyakan kepada Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar yang ketika itu usianya 7 tahun. Siapa yang nulis qasidah ini, wahai Hasan? Maka Habib Hasan mengatakan, itu tadi cuma tertulis saja terpikir daripada pikiranku dan aku tulis daripada qasidah-qasidah tersebut. Maka dari situ Habib Abdillah tahu bahwa Habib Hasan ini memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika ada sebuah cerita ketika itu Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar ataupun Habib Abdillah ini memiliki pertanian di dekat situ. Dan ketika itu ada kambing tetangganya yang seringkali makan daripada tumbuhan-tumbuhannya. Maka ketika itu Habib Abdillah marah kepada tetangga tersebut, tapi tidak tahu harus bagaimana. Kembali ke rumahnya, bertemu dengan istrinya, melihat bahwa Habib Abdillah ini dalam keadaan marah. Maka ditanya, ada apa ini, tetangga kita ini mengganggu kita. Kan kecelakaan untuk tetangganya. Maka ketika itu Habib Hasan tidak mau mendoakan celaka untuk tetangganya ketika itu. Akhirnya datang kepada salah satu orang alim. Habib Hasan mengeluh kepada dirinya bahwa ayah saya Habib Abdillah ini meminta kepadaku untuk mendoakan celaka kepada tetanggaku, walaupun memang tetangganya itu melakukan hal yang tidak baik. Maka di situ orang alim itu mengatakan, cukup engkau doa Allahumma kfi syarrah, wahai Allah, cukupkanlah kepada diri kami keburukan tetangga itu. Maka dari situ Habib Hasan berdoa dengan seperti itu. Tidak lama tiba-tiba dapat kabar bahwa tetangganya wafat. Jadi itu Habib Hasan sempat bingung dan juga kaget. Dia merasa sudah membunuh seseorang. Tapi ketika diadukan lagi kepada orang alim ketika itu tidak, itu bukan doa engkau telah membunuh dirinya, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah berkehendak bahwa dirinya akan selalu melakukan keburukan kecuali kalau dirinya wafat, sehingga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika itu usia Habib Hasan ketika itu baru 7 tahun. Jadi masih kecil, sudah memiliki keistimewaan yang seperti itu. Mungkin sedikit yang tadi disampaikan oleh cucunya di rumah. Allah Akbar. أخذ عن شيوخ كثير، عبد الله بن أحمد بن زكي، عمر بن أحمد بن هندوان، وشيخ فتح الإمام الحداد. Ada beberapa guru yang beliau berguru di situ, ada yang pergi dari Hindwan. Syekh Fatahnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahib Ratib. لازمه أكثر من 40 سنة. Beliau Habib Ahmad bin Zaid bersama gurunya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad lebih dari 40 tahun. Terus bersama Habib Abdullah. الحبيب عبد الله أمره أن ينتقل إلى الحوطة هنا للدعوة. Yang memerintahkan beliau pindah dari Kota Ghurfah ke Hawta adalah Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad untuk berdakwah di Kota Hawta.
ما في كان أحد زاد قبل حكمه. Sebelumnya kata Hautah tidak ada daripada zuriyah Rasulullah SAW. Yang hari maksud adalah Habib Ahmad bin Zaid atas daripada Habib Abdullah. أولاد البقية بقوا في الغرفة وبعضهم في الشباب. Sebagian anak-anaknya masih tetap di Urfa, sebagian lagi juga ada di Syibab. انتقل مع جعفر وأبو سلمى. Yang pindah bersama Habib Ahmad di sini, Habib Ja'far yang makamnya di sebelah situ, sama Habib Salma yang nanti makamnya ada di sini. الحبشي كلهم في الحوض هذول على جعفر. Yang ada di Hautah di sini, Al-Habsyi yang ada di Hautah keturunannya dari Habib Ja'far. الحوضة تنسب إلى الحبيب أحمد بن زيد. الحوضة أحمد بن زيد. Nama kota ini pun juga Hautah itu seperti agar ataupun benteng. Tapi dinisbatkan kepada Hautah Habib Ahmad bin Zaid. وبنى أكثر من 17 مسجد. Yang dibangun masjid lebih daripada 17 masjid yang dibangun oleh Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. يعتبر الإمام الحداد أبو المساجد. Gurunya Imam Haddad menjuluki daripada Habib Ahmad bin Zaid ini dengan Abul Masajid, ayah daripada masjid-masjid, karena banyak membangun daripada masjid-masjid. مسجد هنا مسجد والبهانة هنا حدث. Ada juga yang dekat sini masjidnya Habib Ahmad bin Zaid, Masjid Al-Baha yang besar. مسجدين في الغرفة وفي شباب مسجد جديد. Ada dua masjid juga di kota Urfa, ada dua masjid juga di kota Syibam, في قرى sama di daerah-daerah dekat sini. Lebih dari 17 masjid yang dibangun oleh Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. وهذه المقبرة كلها اشتراها بمال. Kuburan pemakaman ini yang beli Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi dengan harta dia sendiri. هذا القبة ملك خاص. Jadi kubahnya ini benar-benar miliknya Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, bukan kubah dibangun di atas kuburan-kuburan orang lain. أوقف ما بقي هذا للمسلمين. Diwakafkan sisanya untuk daripada orang-orang yang wafat daripada kaum muslimin lainnya. ما شاء الله. ألف مؤلفات كثيرة من أشهرها هذه كتاب الرسالة الجامعة. Karangan beliau banyak sekali. Di antaranya kitab Risalah Al-Jami'ah. وأكبر كتاب له السفينة، سفينة العلوم. Yang paling besar kitabnya beliau adalah namanya Safinatul Ulum. Ada lebih dari 18 مجلد. 18 jilid kitabnya. إن شاء الله الآن في طور. Sekarang lagi masih proses untuk dikaji, dilihat kekurangannya ataupun kesalahannya, nanti insya Allah bakal dicetak daripada kitab tersebut. ما شاء الله. محمد بن عبدوس يقول في جده على أهل الأسرار كافي زيارة والطب شافي. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Ampel mengatakan bahwa ziarah kepada Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi ini adalah at-tib yang syafi, obat yang manjur untuk mengobati daripada segala penyakit. آمين. كثير من الصالحين حصلت لهم كرامات بزيارته إن شاء الله. Banyak orang-orang soleh yang menziarahi daripada Habib Ahmad ini mendapatkan karamah kesembuhan yang sangat luar biasa. أهل الظنون إن شاء الله الحسينة وما جبتم هذا سبب من أسباب الشفاء إن شاء الله. Amin. Dengan prasangka baik kita datangnya kita ke sini, insya Allah termasuk daripada sebab kesembuhan untuk kita semua, khususnya untuk Al Habib Husain Mulakela. Amin. Allah. آمين إن شاء الله. نور باطن. Amin. 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 Kesembuhan zahir dan juga batin buat kita semua. آمين يا الله. آمين إن شاء الله والحاضرين وأولاده. Amin. وفاته في 19 شعبان 1145. Wafatnya di bulan Sya'ban, 19 Sya'ban, atau و145. di tahun 1145. Wafatnya. Hijriah ya. Jadi dari tadi Hijriah ya. أيوه جميل. ما شاء الله. حياكم الله. ما شاء الله. أهلا وسهلا. Baik semua. حسين بن عبد القادر مولا خيله بن عمر مولا خيله. مولا خيله آمين. 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 إن شاء الله. Pernah satu saat kita dengan tamu Habib Ali, ada satu datang dia bilang dia mau ke tempatnya orang soleh, orang wali, orang soleh. Habis dari sini salam, masya Allah, sampaikan salam kepada orang itu. Sudah dia ke sana, sampai di sana ngobrol, sampaikan sama Habib Ali.
Saya barusan lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orangnya datang mampir lagi untuk menyampaikan lagi. شافعنا ببركة النور شافعنا جود وفضل علينا جود وفضل علينا طابت بذكر مشاربنا طابت بذكر يا سميع الدعاء يا رب يا خير مالك عبدك اليوم تفعل رغبة من هنالك عبدك هنالك يلا اقبله واجعله مدد من هنالك والصلاة على أحمد ما سلك في سالك والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم. الله Aku tahu ini. Habib Ali, gol selamat datang. Alhamdulillah. Ya Buni Anda. وربلوا أهل الثياب
احنا اشرطتنا في حضرموت لما راها في مكه منيحه. في تقع فيها الجلسه الكبيره عندنا الحول والجلسه الختاميه. Event happened in the world should be discussing. Why? Because if they did not have the right solution, they are going to have. هذا أول مرة مسألة santri أول مرة تكتب المولد لابد إلا سنان وبعدين حفظ لما حفظ كله ما شاء الله الحمد لله هذا أول إذا كبر كم ada إحياء علوم الجرومية كما أتكلم واحد عمي مصطفى ولا خاله قال زمان اقول هذا لما يموت ارسلوه مع واحد يسيد بن السكر. Belum meninggal Abu Bakar ngirim ini ke علوي سكر. قال لا انا اخي حد Alwiyah segala. من حي ابو بكر؟ من حي ابو بكر ما شاء الله. هذا كان يؤمن به ابو بكر ما كان من حي بكر بيزيد. تذكر كان اعطى يعني والحبيب علي مثلا ما شاء الله يعني حافظ عليه كثير. هذا يعتبره يعني مظهر من مظاهر السر كله. Berarti nganggap ini seperti pemberian rahasia. يعني هذا ممكن نقول ايش كونكريت اكزامبل تقريبا ولا لا. ومن شيخ العطاس ابي بكر اخذت الكاس ولا حد لي به الاسرار. طبعا ده والعلوم الثانيه كونكريت عن ايش نسيت من بالي ومن قدام Jangan di belakang dulu.